mempersembahkan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa. Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat. Naskah karya Edi Dosa, didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma, Siska Jawa sebagai Dewi Linggung Kuning, Insan Dosa sebagai Rangga, Desi Dosa sebagai Pelangi, Pripanggi sebagai Maharaja Mikra, Elsa Surya sebagai Panembahan Geni, Cucu Suteja sebagai Kisaketi, Yudi sebagai Ranto, Teti sebagai Ranti, dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada seri yang lalu diceritakan, rombongan brutal yang membawa Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning di tengah perjalanan hampir memasuki hutan berhenti untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning segera menyadari bahwa mereka kini hanya berdua saja. Yang lainnya sama sekali sudah tidak menampakkan diri. Sepertinya beberapa orang di antara mereka tengah mengintainya. Dan Teja Kusuma telah berhasil membunuh 2 orang di antaranya. Keremangan malam membuat mereka berdua tidak dapat mengenali siapa yang tewas itu. Tapi dengan suatu ilmu yang cukup tinggi, mereka dapat mengetahui bahwa mereka saat itu tengah diintai. Nah, mari kita ikuti kisah selanjutnya. Dewi Linggung Kuning, kenapa menangis? Seperti perempuan manja saja. Supaya terdengar oleh mereka. Gembel busuk seperti kita ini tidak perlu menangis menghadapi kesulitan. Karena sesuai dengan gelar kita, gembel kiri. Pedati ini dibakar ya, tidak apa-apa. Memang bukan milik kita. Dan yang rugi juga bukan kita. Kenapa mesti bingung? Kita toh bisa tidur di mana saja. Tapi hari akan hujan. Kita cari goa, bermalam di sana lebih baik, enak, tidak sendiri. Biasanya dalam goa banyak sekali binatang-binatang melata yang berbisa dan ganas. Atau sekarang saja kita cari goa. Tidak mungkin, Kakang. Kenapa? Di sini tidak ada tebing. Cari di pinggir kali yang tadi kita lalui. Ayo. Hiya! Nih, aku kembalikan. Lompat. Hiya! Hiya! Hiya!
dahan pohon itu. Ya. Kalau sampai hujan turun, tentu akan sangat menguntungkan bagi kita. Awas! Hah? Sepi. Iya, Tapi yang mengintai kita masih tetap saja di tempatnya. iya. Oh iya, Dewi Linggung Kuning. Apa sebaiknya kita menyerah saja? Tidak. Itu sama saja artinya dengan bunuh diri, Kakang. Belum tentu mereka mau membunuh kita. Siapa tahu mereka hanya menguji sampai di mana kemampuan kita. Ya, katakanlah begitu. Tapi siapa? Dari golongan mana? Siapa tahu bukan kelompok brutal. Tapi justru mereka telah ditangkap oleh perampok-perampok yang katanya ada di sekitar sini. Lalu, perampok-perampok itu pun menghendaki juga agar kita berdua ditangkap. Tapi rasanya tidak mungkin. Sebab mengapa mesti demikian banyaknya para perampok yang mengepung kita? Dan mereka kan tahu kalau yang ada di dalam pedati itu hanya 2 gembel butut yang belum tentu laku dijual di tukang barang-barang bekas sekalipun. Kakang, memangnya aku barang bekas apa? Ya bukan, itu hanya perumpamaan. Bagaimana? Sanggup kau bertahan di sini terus? Ya, anggap saja aku sanggup. Oh ya Kakang, kenapa kita tidak menggunakan banyak ilmu dan ajian dari Gua Keramat? Belum saatnya kita gunakan itu. Apakah kita terdesak atau tidak? Oh ya, bagaimana kalau sekalian kita membicarakan para penyerang kita? Oh ya, tadi Kakang katakan bahwa mereka tahu kita. Dari mana? Dewi Linggung Kuning. Kalau memang brutal ditangkap, setidaknya brutal tahu kan apa isi pedati itu? Dan para perampok itu tentu tidak perlu mengepung kita sejak awal tadi. Karena mereka tahu bahwa yang ada di pedati hanya kita berdua, sesuai dengan keterangan brutal. Iya, ini kan baru dugaan.
Tapi siapa tahu malah brutal memberikan keterangan yang sebaliknya. Misalnya, yang ada di dalam pedati itu memang gembel-gembel, tapi bukan sembarang gembel. Iya. Dan siapa tahu pula bahwa brutal mengatakan yang berlebihan tentang kita. Misalnya, dua gembel itu bisa berbuat apa saja, dan sebagainya, dan sebagainya. Iya. Bisa juga. Aduh, mana hujan begini lagi. Bisa-bisa sampai 3 hari belum tentu reda ini. Sudahlah Kakang, lupakan dingin. hujan ini. Dewi akan bertindak sendiri. Kau carilah selamat kalau sampai terjadi apa-apa. Aku penasaran dengan mereka, Kakang. Siapa mereka sebenarnya? Baiklah, jangan lama-lama ya. Ya, Kakang. Terus, jangan dikasih kesempatan untuk lolos. Terus. Agaknya para pengejar itu terpusat pada Kakang Teja. Nah, sekarang saatnya aku harus bertindak. Itu dia lari ke sebelah sana. Terus, hujani dengan panah-panah kalian. Curang! Awas kau! Daguku. Sekali lagi buka mulut dan berteriak. Pecah mukamu. Loncat ke atas, Dewi. Entah berapa orang pengeroyok yang sudah dibuat tak berdaya, namun mereka tetap merangsek menyerang. Dewi Linggung Kuning dan Teja Kusuma tidak sulit untuk menumpas para penyerang itu. Berkali-kali terdengar suara anak panah melesat dari busurnya. Dan berkali-kali pula terdengar teriakan kesakitan dari beberapa orang. Ternyata, anak panah yang mereka lepaskan mengenai teman-teman mereka sendiri. Rasakan senjata makan tuan. Panah-panah yang dilepaskan dari berbagai arah untuk menembus tubuh Dewi akhirnya menancap pada teman-temannya sendiri yang berseberangan.
Kulihat dari atas pohon ini, hanya 2 orang yang tidak kena. Karena mungkin tempat dia berpijak tidak lurus dengan temannya yang di sebelah sana. Sehingga panah-panah itu pun tidak mengenai dirinya seperti yang lain. Mereka mencari-cari. Iya, matanya lebih galak daripada yang tadi sebelum peristiwa ini. Tentu mereka marah sekali melihat teman-temannya sudah terkapar tidak berdaya. Mati semua. Itu dia. Ternyata bukan kalian yang salah, tapi monyet itu. Kasihan. Baru mau enak-enakan tidur, dipanah. Hei, rupanya kalian baru belajar ya? Ngajar. Diam kau, diam. Diam kataku. Kalau kau sampai bertindak, kurontokkan hidungmu. Cepat, ayo. Dewi, Ya. bereskan dia. Beres, Kakang. Katakan yang sebenarnya. Siapa yang memerintahmu? Jalan. Kalau kalian tidak mengatakan dengan jujur, awas. Jangan salahkan kami jika aku berlaku kasar terhadap kalian. Siapa yang... Cepat kita bawa mereka pergi. Masuk ke dalam hutan itu. Dewi, Ya. pegang bajunya. Seret ke atas. Kita loncat ke atas. Ya. 1, 2, 3. Ya. Ya.
Pendengaran Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning demikian terlatih, maka mereka dapat mendengar suara-suara yang mencurigakan. Suara-suara itu segera menyadarkan mereka bahwa saat itu mereka dalam keadaan bahaya. Maka tanpa pikir panjang lagi, segera saja Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning meninggalkan tempat itu. Mereka meloncat jauh ke atas sambil tangannya memegang erat-erat baju yang dikenakan orang suruhan itu. Orang itu kini berteriak-teriak karena tubuhnya melayang ke atas dibawa oleh Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio Teja Kusuma. Sampai jumpa. Loncat ke atas, Dewi!